ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah nanti kita akan kaji 4 poin. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Yang pertama, prinsip-prinsip ijtihad di dalam Muhammadiyah. Yang kedua, sumber hukum. Yang ketiga, pendekatan dalam bertarjih. Yang keempat, ragam ijtihad dalam Muhammadiyah. Kita awali dari prinsip-prinsip ijtihad di dalam Muhammadiyah. Ada 6 itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama, paham agama. Yang kedua, tajdid. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Yang keenam, wasatiyah atau moderasi. 6 prinsip ini yang menjadi pondasi dalam kita berijtihad atau bertarjih di dalam Muhammadiyah. Kita awali dulu dari prinsip paham agama. Paham agama. Prinsip paham agama kita temukan dalam HPT jilid 1 atau HPT lama. Di situ ada kitab yang disebut dengan Kitabu Al-Masail Al-Khams. Kitab masalah apa? 5. Masalah 5 itu apa Pak Bu? Jenengan tiang Muhammadiyah kudu kertos. Apa sih disebut apa masalah 5? Masalah 5 itu apa Pak Bu? Masalah 5 itu jawaban dan respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, mawadin, apa itu? Agama. Yang kedua, mahiyad dunya, apa itu apa? Dunia. Yang ketiga, mahiyal ibadah, apa itu? Ibadah. Yang keempat, ma sabirullah, apa itu sabilillah. Yang kelima, ma qiyas, apa itu? Qiyas. Jadi kias ada di dalam Muhammadiyah atau enggak Pak Bu? Ini banyak warga Muhammadiyah yang mengatakan di Muhammadiyah itu enggak ada kias. Kenapa? Karena Muhammadiyah Quran dan As-Sunnah. Kias itu sudah jadi milik tetangga sebelah. Karena tetangga sebelah dasar hukum itu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan kias. Kalau kita di Muhammadiyah hanya punya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kias enggak punya. Betul atau enggak Pak Bu? Tidak. Di Muhammadiyah mengakui sumber primer itu memang Al-Quran dan Sunnah. Tapi di dalam kita berijtihad juga ada metode yang disebut apa? Kias. Ini jenengan menolak kias Pak Bu. Jenengan kalau bayar zakatul fitri itu dengan kurma, gandum atau beras Pak Bu? Beras, itu sunnah atau enggak itu? Malah wajib Pak. Berarti bayar zakatul fitri dengan beras itu hukumnya sunnah atau wajib? Tapi kalau jenengan mengeluarkan zakatul fitri dengan beras itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nek mboten nate dilampahi kali Kanjeng Nabi terus jenengan derek sinten Pak Bu? Hah? Ikut siapa itu? Hah? Di dalam hadisnya Nabi itu mengeluarkan zakatul fitri yang pertama at-tamr, kurma. Yang kedua asyair, gandum. Yang ketiga az-zabib, itu kismis. Kismis itu anggur yang dikeringkan. Yang keempat akid, keju. Saya pernah di Mesir, di Arab itu kita biasa makan keju itu. Itu 4 makanan yang dikeluarkan untuk zakatul fitri. Enggak ada zakatul fitri itu dari arus. Arus itu apa? Beras. Tapi kenapa kok jenengan keluarkan beras? Ya karena kita pahami itu qutul balad, makanan pokok. Oleh sebab itu dengan menggunakan metode kias, kita ketika mengeluarkan zakatul fitri tidak perlu repot-repot mengeluarkan zakatul fitri dengan kurma. Meskipun kok zaman sekarang kurma itu bisa kita dapatkan di mana-mana, betul atau enggak Pak Bu? Tapi kira-kira nih jenengan ngetokake zakatul fitri berupa kurma, itu lidahnya orang Jawa suka kurma atau suka beras Pak Bu? Ya pasti beras gitu. Itu menunjukkan kalau Muhammadiyah itu pakai apa? Pakai kias. Pakai apa?
kias. Kita sekarang termasuk uang gitu. Termasuk uang, Pak. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu pakai uang sebenarnya nggak boleh, Pak. Yang membolehkan itu mazhab Hanafi. Tapi perkembangan ijtihad, kalau kita mengeluarkan zakatul fitri dengan uang itu lebih apa? Lebih simpel. Bagi masyarakat dan perkotaan yang tiap hari beras itu kan beli kan, punyanya kan uang, Pak. Masa mau zakatul fitri punyanya uang belikan beras, kasihkan fakir miskin, sama fakir miskin apa, Pak? Dijual lagi kembali menjadi apa? Uang. Makanya Muhammadiyah membolehkan zakatul fitri dengan uang. Meskipun ada kelompok zakatul fitri itu harus berupa makanan pokok, nggak boleh pakai apa? Uang. Tapi kita di dalam Muhammadiyah memahami fungsi zakatul fitri itu apa? Aghnuhum anis su'al fi hadzal yaum. Atau dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan zakatul fitri itu fungsinya dua. Tuhuratan lis-sha'imi minal lagwi wa rafath, sebagai purifikasi orang yang berpuasa ketika kita puasa ngomong yang jelek. Yang kedua ada dimensi sosial, wa tu'matan lil masakin, yaitu mencukupi makanan orang miskin. Itu bisa kita cukupi dengan apa? Uang. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita di Idul Adha ini saya singgung sebentar ya. Idul Adha identik dengan ibadah korban. Hukumnya korban pakai kerbau itu boleh atau enggak, Pak Bu? Boleh, padahal ayatnya kan ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang boleh digunakan untuk korban itu adalah binatang ternak yang berupa 3 jenis. Yang pertama ibilun, unta. Yang kedua bakorun, sapi. Yang ketiga apa? Ghanam, yaitu kambing. Bahasa Arabnya kerbau itu apa, Pak Bu? Jamus. Kalau sapi bakorun kan beda ya. Tapi boleh atau enggak korban dengan kerbau? Kalau jenengan punya kerbau sudah sampai 30 ekor, kalau sapi ya 30 ekor, itu sudah masuk nisab, wajib untuk disakati. Kalau orang punya kerbau 30 ekor, disakati atau enggak? Disakati. Sehingga dalam Al-Amwal fil Islam, putusan tarjih di Garut tahun 1976, ketika bicara tentang zakat kerbau, itu dikatakan zakat kerbau itu kiasan alal bakor, dikiaskan pada apa? Sapi. Oleh sebab itu kalau orang korban dengan kerbau itu boleh atau enggak, Pak? Boleh. Bahkan di Jawa Tengah itu secara umum korban pakai kerbau itu lebih populer daripada korban pakai apa? Sapi. Di daerah Kudus konon ajarannya Sunan Kudus itu kalau korban pakai apa, Pak? Pakai kerbau. Saya nggak tahu, Pak Bu. Teng mriki umumnya tasik umum napa? Wonten napa mboten tiyang sing korban damel kerbau? Kerbone ini mboten wonten, nggak ada. Napa, Pak? Korban pakai pitik. Nih korban pakai pitik yang salah mboten, Pak? Niku madhabnya Ibnu Abbas. Madhabnya apa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, orang yang miskin itu mau ikut korban sapi nggak kuat, Pak. Di sini turunannya berapa, Pak? Satu sapi sirkah nih, 3,5 juta. 3,5 juta ya. Mau beli kambing juga nggak mampu gitu. Adanya apa? Pitik atau ayam. Inti korban itu iraqatud dam, mengalirkan apa? Darah. Fasholli li rabbika wanhar. Orang miskin mau korban pakai sapi nggak kuat. Iuran 3,5 juta itu berat, Pak. Kambing juga mahal. Punyanya apa? Ayam. Terus ayam disembelih, diniati ibadah mengalirkan darah,
di Idul Adha itu korban atau enggak Pak Bu? Korban atau enggak? Korban atau enggak Pak Bu? Korban. Nah itu mazhabnya Ibnu Abbas. Ini kan kok milih mazhab Ibnu Abbas. Terus ada yang menghubungkan dengan dalil kalau kita di hari Jumat itu disunahkan untuk mendatangi sholat Jumat paling pagi Pak Bu ya. Mesti bapaknya yang tahu, ibu-ibunya kan hukum nggak wajib Jumatan. Kalau mendatangi sholat Jumat di waktu paling pagi itu dapat pahala apa Pak? Faka'an nama koroba bajanatan. Orang itu seakan-akan korban apa? Unta. Waktu yang kedua, faka'an nama koroba apa? Bakorotan. Kayak korban sapi. Yang ketiga, faka'an nama koroba apa? Kapsan akrona, yaitu kambing gibas yang bertanduk. Yang keempat, ini nanti madhab jenengan. Faka'an nama koroba apa? Dajajatan. Kayak korban apa? Ayam. Berarti korban pakai ayam boleh. Nih jenengan jawab boleh. Kita lanjutkan hadisnya. Yang mendatangi salat Jumat waktu kelima, faka'an nama koroba apa? Baidotan. Seakan-akan korban telur. Memang telur bisa dibikin korban? Bisa atau enggak Pak Bu? Nek bisa, coba cara menyembelihnya gimana Pak? Cara menyembelih telur gimana? Telur itu enggak bisa disembelih Pak, bisanya diceplok gitu. Makanya meskipun itu pendapat Ibnu Abbas ya, tapi jumhur ulama tetap menganggap ayam itu tidak bisa dijadikan hewan korban. Tapi saran saya kalau jenengan jadi panitia Pak, ada jamaah yang mau korban ayam diserahkan panitia, silahkan diterima saja. Tapi apa Pak? Makan sendiri ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali pada topik kita. Jadi masalah 5 itu bicara tentang agama, dunia, ibadah, sabilillah dan qiyas. Tentang prinsip paham agama dalam Muhammadiyah bisa kita temukan dalam jawaban dan respon Muhammadiyah terhadap pertanyaan ma huwa din. Apa itu apa? Agama. Di sana dikatakan yang disebut agama itu ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Ini bicara tentang sumber ajaran agama di dalam Muhammadiyah. Apa Pak Bu sumbernya? Al-Quran. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu disebut dengan sunnah apa? Sahihah. Sunnah itu 3, qauliyah, apa yang diucapkan oleh Nabi. Misalnya Nabi sabda berkaitan dengan sholat, shollu kama ra'aitumuni sholli. Sunnah apa itu? Qauliyah. Fi'liyah, apa yang dilakukan oleh Nabi. Misalnya Nabi memberikan contoh bagaimana mempraktikkan sholat. Dalam hadisnya dijelaskan ketika Nabi itu mau sholat, istaqbalal kiblata, menghadap kiblat dulu. Tsumma kabbara, terus mengucapkan Allahu Akbar. Jadi Nabi itu kalau mau sholat menghadap kiblat dulu, baru mengucapkan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Orang ujung Pangkah atau Banyu Urip di sini ada enggak yang ketika sholat menghadap ke timur dulu, baru Allahu Akbar, baru cari kiblat? Ada atau enggak? Nonton apa betul Bu? Yang beriki sing nalika badhe salat niku madhep ngetan. Terus mau Allahu Akbar nembe goleki napa? Kiblat. Itu salat yang persis dilakukan Rasulullah atau tidak? Tidak. Rasulullah itu kalau mau salat menghadap kiblat dulu, baru apa? Mengucapkan apa? Takbir. Karena menghadap kiblat itu syarat, Allahu Akbar itu rukun. Bedanya syarat dengan rukun apa Pak Bu? Kalau syarat itu di luar,
Kalau rukun di dalam, syarat di luar, rukun apa? Dalam. Syarat sholat apa? Menghadap kiblat. Makanya jenengan ketika menghadap kiblat itu sudah sholat atau belum sholat? Hah? Belum gitu. Atau syarat itu dilakukan sebelum melakukan ibadah. Kalau rukun di dalam apa? Ibadah. Untuk syarat sholat selain menghadap kiblat apa? Menutup aurat. Jangan ketika sholat Allahu Akbar baru pakai baju atau pakai baju dulu baru Allahu Akbar. Pakai baju dulu. Kenapa? Karena satrul aurat, menutup aurat itu syarat. Tapi kalau niat itu syarat atau rukun, Pak? Ibu yang jawab rukun. Jadi kita takut ibu. Sing disebut sholat itu apa, Bu? Definisi atau pengertian sholat itu apa? Aqwalun, beberapa perkataan, af'alun, beberapa apa? Perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir, yaitu takbir yang disebut takbiratul ihram. Jadi di sini sholat itu definisinya diganti, tidak muftatahatun bitakbir tapi muftatahatun biniyat, diawali dengan niat. Itu Bu ya. Makanya niat itu syarat atau rukun, Pak? Hah? Syarat atau rukun? Antara takbiratul ihram dengan niat itu dulu mana? Berarti niat syarat ya. Dalam madzhab Syafi'i niat itu rukun atau syarat? Rukun. Berarti jenengan bingung itu. Oleh sebab itu HPT jilid 1 itu sama dengan madzhab Syafi'i dulu. Niat itu disebut rukun. Sehingga kalau orang dalam madzhab Syafi'i, Pak, atau orang bermadzhab Syafi'i, antara Allahu Akbar dengan niat dalam hati itu harus muqaranah. Makanya kadang-kadang orang ketika bermadzhab mempraktekkan madzhabnya dengan ketat itu, takbirnya nggak jadi-jadi. Allahu Akbar, hatinya connect, apa Pak? Hatinya connect atau niat, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tangannya mengangkat apa? Atau orangnya mengangkat tangan. Makanya kadang-kadang kalau nggak dalam satu kelikan itu nggak jadi-jadi. Allahu Akbar, nggak jadi. Allahu Akbar nggak jadi. Kalau nggak jadi imam nggak jadi masalah. Coba kalau jadi imam, repot dalam jamaah atau enggak? Ya repot pasti. Allahu Akbar, ternyata jamaahnya sudah takbir, dia enggak jadi. Akhirnya kalau ada orang semacam itu jenengan tarik saja, Pak. Awakmu jadi imam, jadi makmum, gak usah jadi apa? Imam nyusah wong. Nah, di dalam HPT jilid 3 niat itu disebut syarat. Kalau syarat berarti boleh dilakukan sebelum sholat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berarti sunnah itu ada qauliyah, fi'liyah, terus takririyah. Takririyah itu ketetapannya Nabi. Maksudnya ada sahabat yang melakukan perbuatan Nabi mendiamkan atau mengiyakan. Kenapa? Karena diamnya Nabi menunjukkan apa Pak? Setuju. Sukutun Nabi dalilun alal jawaz. Diamnya Nabi menunjukkan hal itu boleh. Kalau diamnya ibu-ibu menunjukkan apa Bu? Lagi ngambek itu. Bapak ya harus tahu Pak, kalau ibu-ibu ditanya itu nggak jawab, berarti ada yang kurang Pak itu. Yang kurang apa? Uang belanja itu. Maka sebagai laki-laki harus cepat mengerti. Kalau ibu-ibunya ditanya kok malas jawab, itu menunjukkan apa Bu? Uang belanja kurang. Aku diwe Pak. Contohnya sunnah takririyah itu apa? Ketika Khalid ibnul Walid itu makan dhab di depan Nabi.
Jangan nanti cek di kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Babul At'imah, bab tentang makanan-makanan. Di sana dikatakan ukila den pangan opo adzabu sliro ala maidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase meja daharane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek Jawa maknane ukila den pangan opo adzabu sliro. Seliro tahu Pak Bu? Nggak tahu ya? Seliro itu biawak atau apa? Nyabik. Berarti Khalid Ibn Walid pernah memakan biawak atau nyabik di depan Nabi. Tapi penerjemahan dzab diterjemahkan dengan biawak atau nyabik. Itu betul atau enggak Pak Bu? Nek Jawa dhewe nek manane sliro. Sliro itu apa, nyabik atau biawak? Itu betul atau salah, Pak? Sebenarnya Ki Jawa itu ingin melakukan kontekstualisasi. Dulu belum ada YouTube, Pak Bu. Sehingga Ki Jawa itu mencari dzab, yaitu kadal gurun atau kadal padang pasir. Itu di Jawa itu mirip dengan biawak, mirip saja tapi nggak persis Pak. Maka sama Ki Jawa diterjemahkan sliro, yaitu biawak atau nyabik. Kalau dzab kadal padang pasir itu hukumnya halal. Kenapa? Karena Khalid bin Walid makan dzab di depan Nabi. Ketika Nabi ditawari, Nabi bilang, innahu laisa bi'ardi qaumi. Kadal padang pasir itu nggak biasa dikonsumsi oleh penduduk Madinah. Tapi Nabi diam, nggak melarang Khalid bin Walid. Berarti dzab halal atau haram Pak Bu? Halal. Tapi kalau nyabik halal atau haram? Halal. Waduh gitu. Berarti enak sate nyabik, rica-rica nyabik gitu ya. Karena sekarang umum kuliner ekstrim. Orang itu suka yang aneh-aneh Pak Bu ya. Jadi ular dimakan, anjing dimakan, apalagi kalajengking dimakan, semuanya dimakan. Dzab itu halal, tapi kalau nyabik haram. Ketika Ki Jawa memanai dzab dengan sliro, itu dulu nyabik atau biawak itu belum ada yang konsumsi Pak Bu. Tapi kalau terjemahan itu sampai sekarang masih diterjemahkan dengan nyabik atau biawak, kira-kira orang akan makan biawak atau enggak Pak Bu? Akan makan apa? Biawak. Padahal maksudnya dzab itu beda dengan apa? Biawak. Jadi kalau dzab halal, kenapa? Karena Nabi diam. Tapi kalau nyabik hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa? Haram. Itu yang disebut dengan sunnah. Berarti sunnah itu ada 3, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Tapi di dalam Muhammadiyah sunnahnya itu disebut apa? Sunnah as-sahihah. Sunnah apa? As-sahihah. Dulu ada salah paham tentang makna sunnah sahihah ini Pak Bu, antara Majelis Tarjih Jawa Barat dengan Majelis Tarjih Pusat. Kata Majelis Tarjih Jawa Barat yang disebut sunnah sahihah itu sama dengan hadis sahih. Sehingga Muhammadiyah dalam beragama hanya menggunakan hadis yang sahih. Konsekuensinya menolak hadis hasan, menolak hadis dhaif. Pemahaman ini memunculkan problem Pak Bu, dalam konteks takbir zawaid dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apa yang membedakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan sholat subuh Pak Bu, atau sholat 2 rakaat yang lainnya? Ada takbir yang disebut dengan takbir apa? Zawaid. Jumlahnya berapa? Kita Bu jumlah takbir zawaid 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua, sehingga takbir zawaid itu jumlahnya 12. 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Jadi apa betul? Nah, tapi ternyata semua hadis yang berkaitan dengan takbir zawaid itu dhaif.
Nggak ada yang sahih, Pak. Nggak ada yang sahih. Sama Majelis Takjil Jawa Barat ditolak. Hadis tentang takbir zawaid semuanya dhaif, sehingga tidak bisa dipakai dalam paham agama Muhammadiyah. Sumber agama itu apa? Al-Quran dan sunnah sahihah, maksudnya apa? Hadis yang sahih. Tapi memunculkan problem atau enggak, Pak Bu? Pendapat Majelis Takjil Jawa Barat ini. Nek jenengan mengke salat Idul Adha dijajal, boten usah ndamel apa takbir zawaid, kira-kira jenengan setuju napa boten, Pak Bu? Boten. Wis jadi politik identitas. Nek jenengan salat Idul Adha boten ndamel takbir zawaid, kira-kira rasane salat napa, Pak Bu? Salat subuh kesiangan, salat duha, tapi kok enek khutbah ini kan? Sejak kapan salat duha ada khutbahnya gitu? Ya kan nuansanya kan bukan salat Idul Adha kan ya? Karena sejak kecil kita memahami salat Idul Adha itu ada identitas ya, yaitu takbir apa? Zawaid. Ternyata itu hadisnya apa? Dhaif. Tapi kata Majelis Takjil Pusat, Pak Bu, maksud as-sunnah as-sahihah ini bukan hanya hadis sahih, tapi Muhammadiyah juga menerima hadis hasan. Hadis apa? Hasan. Dalam kaidah ilmu hadis, kalau ada hadis riwayatnya banyak, itu yuqawi ba'dun. Satu dengan yang lainnya saling apa, Pak? Menguatkan. Takbir zawaid itu meskipun hadisnya dhaif, tapi riwayatnya banyak. Sehingga dari dhaif menjadi apa? Hasan. Kalau hasan bisa diamalkan atau enggak, Pak Bu? Bisa. Oleh sebab itu dalam tuntunan idin di Muhammadiyah, pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha tetap disunahkan apa, Pak Bu? Kita melakukan takbir zawaid. Melakukan takbir apa? Zawaid. Oleh sebab itu gak usah dijajal, Pak Bu. Nek jenengan Idul Adha dengan jajal sholat id gak gawa apa? Gak pakai apa? Takbir zawaid yo kira-kira jamaah langsung kabur, Pak ya. Wis gak tak badeni neh. Kenapa apa? Gak sah. Padahal hukumnya itu sunnah, Pak. Kadang-kadang di masyarakat itu ada imam yang salah, Pak. Lupa takbir zawaid, sholatnya kan badani, Pak. Padahal hukumnya apa? Sunnah. Kalau ditinggalkan ya tetap apa? Sah. Oke. Terus yang tidak boleh dipakai oleh Muhammadiyah itu hadis dhaif, Pak. Hadis dhaif dalam Muhammadiyah tidak bisa dipakai.